Halo anak-anakku semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semoga pada siang hari ini kalian masih sehat dan bisa melanjutkan kegiatan pembelajarannya, khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan namun sebelumnya, anak-anakku barangkali masih ingat dengan pembelajarannya minggu lalu ini atau di belakang barangkali. Silakan. Jadi ini baru ya, silakan Putra. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra. Seingat saya pembelajaran minggu lalu itu letak geografis. Ya, intinya menurut Putra katanya pembelajaran yang lalu itu tentang letak geografis, ya. Betul. Masih ada yang lainnya yang masih ingat juga pembelajarannya yang minggu lalu? Saya coba diri dulu supaya lebih jelas bahwa ini yang menjawab. Jadi di sini anak-anak perlu pahami bahwa pada saat memberikan jawaban itu tidak usah dipikir bahwa saya nanti keliru jawabanku atau kurang jelas, kurang bagus kalimatnya. Tidak ada manusia sempurna, ya. Namun sebelumnya kalian dulu bisa mengaktifkan dulu HP-nya. Kita beralih dulu di Android untuk mengerjakan yang terkait dengan materi selanjutnya. Jadi silakan anak-anakku akan mengklik atau membuka link pada grupnya. Di grup itu Ibu nanti akan share linknya tentang materi yang terkait dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya sebagai pemula sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang baru ini atau lanjutan dari materi yang kemarin. Ya, silakan anda tunggu di grup ya. Secara bersama-sama. Siap? Siap. Oke. Hitungannya mulai ya. 1, 2, 3, 1, 2, ya. Tangan di atas, putar tangan kiri di atas, putar. Turunkan tangan kanan, turunkan tangan kiri, maju duduk lalu berdoa. Ya, tepuk tangan untuk semua. Jadi dulu yang sebenarnya ini yang tercetak, tertulis, terbaca oleh anak-anak yaitu mengenai keanekaragaman kondisi geografis.
Namun sebelumnya di sini, apakah Anda atau kalian ini adalah semua ini bisa atau ada yang bisa dulu memberikan penjelasan singkat apa itu kondisi geografis ditinjau dari segi apa? Geografis. Apakah terkait dengan keadaan tak selaku manusia yang menempati bumi ini bisa dikatakan sebagai kondisi geografis itu? Ya, jadi segala sesuatu atau segala hal yang ada di permukaan bumi ini termasuk manusia yang menempati bumi ini merupakan bagian dari kondisi geografis. Ya, ini sudah tidak kita sadari pada kita sudah terdapat di dalam nantinya terkoneksi dengan kondisi antar ruang dikaitkan dengan geografis, entah geografis ini. Nah, selanjutnya ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama seperti yang terlihat pada fokus. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami keanekaragaman geografis Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, bagaimana peserta didik dapat memahami dampak keanekaragaman geografis Indonesia terhadap kehidupan manusia dan ekosistem. Sebelumnya juga barangkali perlu Ibu tekankan bahwa materi ini sudah Ibu share di grupnya, di grup kelas itu materi yang sama dengan apa yang tampil di depannya ini. Ya, itu yang dua. Ya, terkait dengan materi tersebut, yaitu bagaimana kalian bisa memahami kondisi geografis Indonesia dengan melalui pengamatan peta Indonesia sendiri. Jadi barangkali nanti ada kaitannya dengan pembagian wilayah Indonesia yang meliputi ada namanya zona. Jadi zonanya, pembagian zonanya di sini ada berapa? Yang biasa kita dengar? Tiga atau dua? Tiga. Ada nanti namanya kita pelajari zona Indonesia bagian tengah, bagian barat, dan bagian timur. Akan terkait semua nanti ini. Itu lebih lengkapnya mari dulu kita lihat tampilan berikut. Kalau melihat tampilan seperti ini kita baca apakah sudah jelas ini peta tanpa judul. Tapi di memori kalian masih jelas kan? Bahwa peta ini adalah betul peta Indonesia yang wilayahnya meliputi dari Sabang sampai Merauke. Nanti ada bagian-bagiannya. Oh, ini wilayah zona barat, ini wilayah zona tengah, ini zona timur dan seterusnya. Oke. Kita lanjut lagi mengenai masih pemahaman di peta, karena memang ini fokus pengembangan kita ke depan dalam mempelajari keanekaragaman kondisi geografis Indonesia. Mari kita lihat tayangannya seperti ini. Misalnya, manakala kalian melihat pada tampilan layar, melihat misalnya wilayah yang warna color yang merah itu menunjukkan pulau bagi pemahaman kalian. Pulau yang apa itu? Bulan apa itu? Yang merah di tampilan di depan. Ya? Atau ada pendapat lain selain Sumatera? Semua sepakat? Sepakat? Tuh, jadi itu adalah wilayah Sumatera, nanti akan jadi. Dan seterusnya wilayah bagian timurnya ini ada daerah Papua. Yang mana Papua di bagian sini? Dia masuk wilayah Indonesia apa? Ya? Timur. Ya, Papua ya, dan Papua dan Maluku ya, ada Maluku juga masuk wilayah Indonesia Timur dan seterusnya. Oke. Kemudian yang tak kalah pentingnya ini terkait dengan keanekaragaman. Kalau berbicara tentang keanekaragaman kondisi geografis di sini, seperti yang ada penjelasan di sini, mungkin kalian tapi kalau di Android mungkin bisa diklik-klik juga, ada tampilan yang sama dengan ini. Ya, bisa dilihat. Jadi sama tampilannya ini, siapa tahu di sana agak rabun, bisa dilihat langsung pada Androidnya. Bahwa materi ini kami juga sudah share di sana, bisa Anda membacanya lebih jelas lagi. Berbicara tentang keanekaragaman kondisi geografis di sini, saya lebih menekankan pemahaman kalian itu cukup memahami bagaimana wilayah Indonesia ini misalnya terdiri daerah pegunungan atau terdiri dari beberapa sungai atau bahkan lautan. Namun di sisi lain, di pembagian keanekaragaman di sini kita harus membicarakan dulu bagaimana letak
geografis suatu wilayah berdasarkan letak astronomisnya, berdasarkan letak lempengnya. Nah, kalau berbicara tentang letak astronomis, berarti terkait dengan garis lintang dan bujur. Masih ingat tak? Kalau berbicara tentang garis lintang dan bujur, itu berdasarkan letak astronomis Indonesia. Beda ya? Kalau di materinya itu mengenai geografis, tapi yang tidak kalah pentingnya di dalam pemateri ini adalah mengenai istilahnya ada namanya letak astronomis. Yang di dalamnya ini, kalau di letak astronomis ada namanya letak bujur dan letak lintang. Bagaimana letak lintangnya di situ dan letak bujurnya. Misalnya kalau berbicara letak lintang dari segi letak bujur, misalnya 6 derajat lintang utara dan 11 sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian dari letak bujurnya yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Jadi ada yang kurang dipaham, sebelum dilanjutkan Ibu minta dulu ke kalian kira-kira apa yang kurang jelas. Ngomong juga berarti pikirnya kalian semua paham apa yang Ibu katakan. Dan kalau memangnya ada kurang jelas, mari kita bicarakan, carikan bagaimana solusinya supaya kalian ini tidak istilahnya kabur. Bahwa dilihat dari peta itu sudah kelihatan bahwa pengamatan kita melihat letak misalnya geografisnya Indonesia, dilihat dari letak lintangnya sebanyak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, pasnya di titik ini. Dan begitu juga mengenai letak bujurnya pada peta, kita bisa melihat, oh bujur timurnya sekian derajat, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jelas di situ dari masing-masing lagi ini. Di sana bisa tunjukkan salah satu pura yang disebut tadi. Ya, yang di belakang tadi. Karena yang ditunjukkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Zahra. Ya, silakan di depan dulu, lihat dulu kelasnya, yang lain dilihat jelas ya, siapa tahu teman sendiri. Ya? Ya, Sumateranya bisa mungkin ditunjukkan yang mana pasti. Oh ya, apakah yang lain sepakat? Sepakat. Ya, kita berikan kelas dulu. Kemudian yang lain masih ada? Perkenalkan, nama saya Sartini. Oh, Sartini, sorry ya. Diluruskan ya, Sartini. Silakan mana pulangnya yang dimaksud dari tengah ya. Tengah. Ibu minta tadi apa? Ya, tengah, wilayah tengah. Ya, tengah Wita. Kalau Wit, timur Wita. Ya, tengah. Bagaimana yang lain? Mau diperbaiki, mau diganti? Ada soal jawabnya. Silakan disebut dulu namanya. Nah, perbaiki. Perkenalkan, nama saya Anita Zahra Raini. Ya, bisa. Waktu Indonesia Tengah itu tunjukkan. Ya, Sulawesi sudah masuk. Ya, berikan juga plus untuk teman-teman. Lagi wilayah yaitu timur. Ya, timur bagaimana kita lagi? Bagian selatan itu juga. Selatan lah, bersuara juga itu. Ayo semangatnya mana? Ayo, dari timur ada? Ada? Barangkali di sana timur. Ada? Oh ya, silakan dari timur sebelum namanya di mana? Perkenalkan, nama saya Indah Nisa. Ya, silakan ditunjukkan di mana di sini di layar yang pas supaya yang lain juga bisa. Silakan yang di belakang lihat ya. Pulau Papua. Yang ditunjuk temannya ini pulau apa? Papua masuk wilayah timur? Masuk. Silakan diberikan juga. Ya, oke. Saya kira itu untuk pembahasan dari materinya. Silakan bekerja secara berkolaborasi. Jadi tidak ada yang istilahnya tugas ini menumpuk pada satu orang, tapi semua
mengemukakan idenya ya. Silakan mengemukakan idenya supaya kelihatan bahwa tidak ada yang pasti. Anggotanya semua aktif ya menyumbangkan ide. Solusinya begini, ada pertanyaan kita jawab secara bersama ya. Misalkan tertipan bagaimana, siap semua ya? Siap. Bagikan LK-nya ya. Jadi lembarannya itu lembaran yang disediakan, jangan lupa ya tulis nama kelompoknya, nama kelompok, nama anggota kelompok. Jadi beda itu nama kelompok dan nama kelompok, nama kelompok dan nama anggota kelompok. Kalau anggota berarti orang-orangnya, kalau kelompok bisa pakai nama yang sesuai dengan materi yang diberikan ya. Silakan Anda berkreasi, oke? Silakan bekerja pada lembaran yang ada itu. Jadi anggota-anggota minimal berpartisipasi, bisa berkolaborasi. Oke, sudah siap semua ya? Kita kurang lebih ya sekitar 8 sampai 10 menit. Bahkan kalau ada yang mau lebih cepat lagi karena kita mau tampilkan di presentasi. Jadi ibu menunggu dan melihat waktu ya. Oke? geografis akan mempresentasikan geografis yang beragam diantaranya. Letak geografis Indonesia diakui oleh dua benua, yaitu benua Australia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diakui oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan dan Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Kondisi geografis suatu wilayah dapat dilihat oleh jenis tanah, flora, dan fauna. Kondisi geografis suatu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keanekaragaman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mengawali Indonesia yang membentuk karakteristik yang berbasis Indonesia. Jawab. 1. Indonesia diakui dua benua, yaitu benua Asia di sebelah barat laut. Dijamin dari kelas 7B. Apakah dampak keanekaragaman dari geografis? Ya, pertanyaan bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu dari teman kita dari geografis. Apakah dampak keanekaragaman terhadap kehidupan sosial dan ekosistem? Bagus sekali Naya pertanyaannya. Kita langsung ditanggapi, langsung menjawab. Ya, sesuai dengan penyajian kondisi geografis ini yang perlu kalian pahami, yaitu khususnya di pengamatan peta untuk memahami lebih lengkap materi kondisi geografis.
Jadi intinya marilah kita memahami materi ini lewat pengamatan peta, khususnya di peta Indonesia ini. Saya kira itu untuk pengamatan materi. Kemudian saya minta dari kelompok ini yang di selatan bisa memberikan refleksi sampai di mana materi yang diberikan pada hari ini, apakah ada hal-hal yang kurang jelas atau bisa dipaham dengan dibahasakan lebih dahulu. Sampai di mana bisa dipahami materinya, di mana kurang jelasnya sebagai bahan umpan balik untuk pemberian materi hari ini. Silakan dari Nanda yang di selatan, ada yang bisa disampaikan untuk materi hari ini yang bisa dipaham? Ya, dengan bahasa sendiri dan besarnya saja. Refleksi kami tentang materi ini. Kami belajar keanekaragaman geografis Indonesia yang membentuk karakteristik geografis unik Indonesia. Sudah pas? Oke, terima kasih. Jadi Ibu berikan kembali dalam bentuk penilaian untuk mengaktifkan kembali Android. Jadi bisa kembali melihat link yang Ibu share. Ya, silakan kembali buka di tentang konektivitas antar ruang. Silakan Anda bisa buka pada web Android-nya khususnya mengenai konektivitas antar ruang tersebut, dan lebih lengkapnya nanti di pertemuan berikut kita bahas secara bersama-sama. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat silakan untuk kelas disiapkan. Seluruhnya sebrok. Mari kita berdoa sebelum pulang. Terima kasih nak atas waktunya. Marilah kita istirahat dan menuju ke rumah masing-masing. Ya, ya. Oke, silakan Ibu. Mari salam pada Bu Guru.